sekalian, jumpa lagi pada pembelajaran matematika hari ini. Nah, Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam pembelajaran dari ini. Pada pertemuan hari ini, kita akan bahas tentang relasi dan fungsi ya. Jadi Bu Guru harap anak-anak bisa menyimak materi yang Bu Guru berikan, dan jangan lupa dirangkum ya. Selamat menyaksikan. Oke, mari kita langsung mulai pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita belajar tentang relasi dan fungsi ya. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 5. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang konsep dan cara menyatakan relasi. Yang kedua yaitu tentang konsep, notasi, dan bentuk fungsi. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai fungsi dan menggambar grafik fungsi. Yang keempat, yaitu menentukan banyaknya pemetaan. Dan yang terakhir, yaitu kita belajar tentang koresponden satu-satu ya. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama yaitu relasi. Nah, apa sih itu relasi? Jadi, relasi adalah hubungan antara dua himpunan dengan aturan tertentu ya. Nah, kalau dalam relasi itu ada istilah yang namanya, atau relasi dan fungsi ini ada istilah yang namanya domain. Nah, domain itu apa? Domain itu adalah daerah asal. Kemudian kodomain itu adalah daerah kawan, dan yang terakhir adalah range atau daerah hasil. Nah, untuk mengetahui yang mana sih maksudnya dari domain, kodomain, range ini, nah nanti akan bertahap kita pelajari ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini adalah penyajian relasi. Penyajian relasi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu menggunakan diagram panah ya. Jadi kita menyajikan relasi itu bisa menggunakan diagram panah. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan himpunan pasangan berurutan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan diagram kartesius ya. Nah, bagaimana sih bentuk-bentuknya dalam penyajian relasi ini? Nah, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari diagram panah. Nah, diagram panah itu bentuknya seperti apa? Diagram panah bentuknya seperti ini ya. Jadi ada namanya himpunan A dan himpunan B ya. Nah, di mana di himpunan A ini anggotanya yaitu Tias, Jamal, Farid, dan Dika. Sedangkan di anggota himpunan B itu voli, basket, dan tenis. Nah, tadi kan kalau relasi itu adalah hubungan dua himpunan dengan aturan tertentu ya. Nah, di sini himpunannya kan sudah jelas, himpunan A dan himpunan B. Sedangkan aturannya yaitu membahas tentang gemar bermain ya. Nah, di sini coba kita lihat dulu yang namanya Tias. Yang namanya Tias ini panahnya kemana? Ke voli, berarti Tias gemar bermain voli. Cara membaca diagram panahnya ya. Nah, kemudian kalau yang Jamal itu panahnya ada 2, yaitu voli dan basket. Berarti Jamal gemar bermain voli dan Jamal juga gemar bermain basket. Nah, sedangkan Farid itu panahnya ada 3, berarti dia menyukai ke 3 jenis permainan ini ya, voli, basket, dan tenis. Nah, kalau Dika itu panahnya cuman ke tenis saja. Jadi diagram panah bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti ada himpunan A, himpunan B di mana? Himpunan A ini ya, yang mulai start panahnya ya. Nah, ini start panahnya yang ini nih. Nah, ini disebut dengan domainnya ya. Ini domain atau daerah asal. Nah, kalau yang kodomain yang ini ya. Kodomain itu tempat yang ada panah-panahnya. Jadi dia mengarah arah panahnya itu ya, atau biasanya di sebelah kanan untuk kodomain. Jadi domain itu biasanya sebelah kiri dan kodomain itu biasanya sebelah
kanan. Nah, ini kodomain namanya. Lalu yang range atau daerah hasil yang mana? Daerah hasil itu adalah berarti daerah dari kodomain, yang ini ya, daerah dari kodomain yang kena panah. Jadi kalau ada yang tidak kena panah itu tidak termasuk range-nya ya. Nah, kebetulan karena di sini kodomainnya kena panah semua ya. Ini kena panah, voli kena panah, basket juga kena panah, dan tenis juga kena panah. Berarti kodomain dan range-nya itu sama ya. Jadi voli, basket, dan tenis. Nah, oke. Selanjutnya yang kedua itu dengan cara himpunan pasangan berurutan ya. Nah, berurutannya seperti apa? Nah, tadi Ibu Guru pakai lagi diagram panah yang tadi ya. Nah, caranya bagaimana untuk menyajikan dalam bentuk pasangan berurutan ini? Jadi seperti ini ya. Kita sudah pernah pelajarin tentang himpunan. Jadi di mana himpunan itu diawali pakai dengan kurung kurawal. Nah, itu sudah Bu Guru stabilokan warna kuning. Jadi kita buka dulu dengan kurung kurawal. Kemudian kita lihat satu persatu. Nah ya, kita lihat satu persatu dari yang himpunan A ini atau domainnya. Nah, mulai dari paling atas, jadi berurutan. Sesuai urutannya jadi berurutan ya. Jadi tias. Tias itu panahnya kemana? Ke voli saja kan. Berarti tias, koma, voli. Ingat pakai juga kurung biasa ya. Setiap pasangan-pasangannya. Jadi setiap pasangan itu terdiri dari dua. Jadi himpunan A, himpunan B itu dimasukkan ke dalam satu kurung ya, kurung biasa saja. Kemudian koma, lalu tiasnya kan cuma satu, berarti tias koma voli. Kemudian Jamal itu kan ada dua, ada voli dan basket dia suka. Jadi koma lagi, buka kurung biasa lagi, jadi Jamal koma voli. Kemudian Jamal suka basket juga kan, koma lagi, buka kurung biasa, Jamal koma basket. Kemudian sudah habis kan, nah selanjutnya Farid. Begitu juga seterusnya sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ditutup dengan kurung kurawal lagi. Jadi dibuka dengan kurung kurawal dan ditutup juga dengan kurung kurawal ya. Oke, next. Selanjutnya yaitu diagram Kartesius. Nah, kalau di bab sebelumnya kita sudah pernah belajar diagram Kartesius ya. Nah, berarti kalau di sini juga kita akan menggunakan diagram Kartesiusnya. Nah, di sini Nah, untuk Kartesiusnya ini yang domain atau himpunan A di sini itu sebagai sumbu X-nya ya. Sedangkan B atau kodomain itu dia di posisinya pada sumbu Y ya. Jadi kita masukkan semua anggota A, ada Tias, ada Jamal, ada Farid, ada Dika ya. Nah, kemudian yang B-nya itu anggotanya voli, basket, dan tenis. Lalu kita tinggal pasangkan titik-titiknya, titik koordinatnya kan. Kalau Tias tadi suka voli, tinggal Tias, terus koma voli, di sini letaknya. Kemudian Jamal itu suka voli dan basket, berarti ada dua titik ya, titik di voli dan titik di basket. Kemudian Dika itu suka ketiganya, maka Farid suka ketiga-tiganya, maka dia akan kena pada tiga titik ini. Sedangkan Dika itu di tenis saja. Jadi seperti biasa sistemnya ya, koordinat yang biasa. Cuman untuk domain itu dia diletakkan pada di sumbu X, sedangkan yang kodomain itu letaknya di sumbu Y. Oke, next. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi dan pemetaan. Nah, apa sih fungsi dan pemetaan ini? Fungsi atau pemetaan ini? Jadi, kalau fungsi bisa disebut juga pemetaan ya. Nah, jadi suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi ya jika setiap anggota himpunan A atau domainnya mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B atau kodomain. Jadi, contohnya seperti ini. Misalnya, nah, di sini kalau dikatakan fungsi itu jika ini kan panahnya dari A ke B, berarti yang A ini sebagai domain dan yang B ini sebagai kodomain ya. Nah,
Yang dimaksud dengan fungsi di sini artinya setiap himpunan A ini atau domainnya itu harus punya pasangan ya. Tidak boleh jomblo, tidak boleh sendiri. Jadi harus punya pasangan. Nah, coba kita lihat di A ini, himpunan A. A itu yang A kecilnya berpasangan dengan 1, B-nya berpasangan juga dengan 1, dan C berpasangan dengan 3. Jadi wajib punya 1 pasangan. Nah, boleh kalau dia dalam satu himpunan domain ini dia memilih ke kodomain yang sama, boleh, tapi hanya 1, tidak boleh lebih ya. Nah, seperti ini contohnya, A juga suka 1 dan B juga suka 1. Nah, itu boleh, itu termasuk fungsi namanya ya. Nah, yang bukan fungsi seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya. Misalnya yang kedua ini yang bukan fungsi. Himpunannya dari A ke B. Berarti A-nya ini domain dan B-nya kodomain. Nah, dilihat di sini yang domain. Domainnya itu ternyata ada yang A ini memasangkan dua pada kodomain ya, yaitu 1 dan 2. Nah, ini tidak termasuk fungsi. Kenapa? Karena yang A ini selingkuh, punya 2 pasangan ya. Jadi tidak boleh. Nah, jadi ini bukan fungsi ya. Pokoknya patokannya untuk fungsi itu di domain. Domain harus punya pasangan dan pasangannya cuma 1, tidak boleh lebih ya. Nah, yang lain lagi. Nah, ini yang bukan fungsi. Kenapa ini bukan fungsi? Yang C, yang bagian ketiga. Karena apa? Karena ada bagian pada yang anggota pada domain yang tidak punya pasangan. Ini B tidak punya pasangan, jomblo sendiri, nggak boleh ya. Jadi ini bukan fungsi. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke notasi fungsi. Jadi notasi fungsi itu bisa dinyatakan dengan 3 cara di sini juga ya. Jadi ada fungsi F dari A ke B itu bisa dinotasikan fungsi A ke B ya. Artinya fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Sedangkan yang kedua, fungsi F memetakan X ke Y. Jadi ada pakai yang A ke B, sekarang X ke Y ya. Jadi itu dinotasikan dengan fx x panah y ya. Artinya y adalah peta atau bayangan dari x. Nah, kalau untuk yang terakhir ini adalah rumus fungsinya ya. Nah, jika fungsinya itu fx ke y panah y, jika dituliskan dalam bentuk rumus menjadi y sama dengan fx ya. Oke, next selanjutnya yaitu tentang bentuk fungsi. Nah, untuk bentuk fungsi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jika fx-nya sama dengan c, di mana c-nya ini adalah bilangan. Jadi dia tidak punya variabel x, maka fungsinya itu konstan ya. Jika kalau misalnya x-nya 1 ya berarti pasangannya juga 1 atau y-nya 1 ya. Jadi sesuai, makanya dibilang konstan. Nah, yang kedua adalah fx sama dengan ax tambah b. Itu fungsi linier, di mana maksudnya di sini fungsi linier itu pangkatnya hanya 1. Ini kan ax tambah b, jadi x-nya ini hanya pangkat 1. Kalau pangkat 1 kan tidak perlu ditulis pangkatnya ya. Nah, yang terakhir yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini disebut fungsi kuadrat karena pangkat tertingginya di sini adalah 2 untuk x-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang menentukan dan membuat tabel nilai fungsi. Nah, nilai fungsi itu diperoleh dari mensubstitusi atau mengganti nilai x pada rumus fungsi yang diketahui dengan daerah asal yang diberikan ya. Jadi kalau kita mau mencari nilai fungsinya ya disubstitusikan. Nah, Guru yakin anak-anak semua sudah tahu yang dimaksud itu mensubstitusi bagaimana. Cuma nanti langkahnya kita lihat di contoh soal ya. Nah, kemudian kita menggunakan juga namanya tabel fungsi. Nah, tabel fungsi ini digunakan kalau sudah kita menentukan nilai pakai tabel ya. Kita tabelkan supaya lebih gampang membuat kita dalam memetakan koordinatnya nanti ya.
Nah, kemudian menggambar grafik fungsi. Nah, menggambar grafik fungsi ini itu menggambarnya pakai titik-titik dari tabel nilai fungsi ke diagram kartesius lalu menghubungkan titik-titik tersebut. Jadi, kalau nanti untuk menggambar grafik fungsi itu kalian sudah dapatkan dari nanti di tabel fungsinya itu ya, titik-titik koordinatnya. Tinggal kalian letakkan di koordinat kartesius, lalu titik-titik itu kalian hubungkan dengan garis ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menentukan banyaknya pemetaan. Nah, bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan? Nah, jika banyak anggota himpunan A atau NA ya, jadi kalau banyak himpunan yang namanya dikategorikan banyak itu pasti diawali dengan huruf N. Jadi NA artinya banyak himpunan A. Itu misalnya adalah A. Dan banyak himpunan B atau NB sama dengan B. B kecil ya, ini A-nya A kecil juga yang tadi banyaknya. Maka banyak pemetaan yang mungkin adalah, jadi kalau dari himpunan A ke B, maka dibalik ya, jadinya cara mencari banyak pemetaannya itu dari B pangkat A ya. Jadi terus kalau di sebaliknya juga begitu. Kalau dari B ke A, maka A dipangkatkan dengan B ya. Untuk contoh soal nanti kita lihat di belakangnya. Nah, kemudian, sekarang ini koresponden satu-satu. Apa sih itu koresponden satu-satu? Nah, koresponden satu-satu itu adalah jika suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut koresponden satu-satu jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu anggota himpunan B dan sebaliknya ya. Kemudian jika NA sama dengan NB sama dengan N, maka koresponden satu-satu yang mungkin adalah N dikali N-1 dikali N-2 dikali seterusnya sampai ketemu dikalikan dengan 1. Nah, yang poin yang pertama dulu Bu Guru jelaskan ya. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan D dan sebaliknya. Nah, kalau untuk koresponden satu-satu ini, himpunan A maupun himpunan B atau domain maupun kodomain itu jumlah anggotanya harus sama syaratnya ya. Kalau untuk koresponden satu-satu jumlahnya harus sama. Jadi misalnya anggota himpunan yang di A itu ada 4 anggota, sedangkan yang di B juga harus ada 4 anggotanya. Nah, kemudian dipasangkan satu-satu ya. Jadi setiap anggota domain itu punya tepat satu pasangan pada kodomainnya. Nah, kodomainnya juga itu punya tepat satu pasangan pada domainnya. Jadi untuk koresponden satu-satu ini, domain maupun kodomainnya itu harus setia, tidak boleh selingkuh. Jadi tidak boleh lebih dari satu pasangan dan tidak boleh jomblo atau sendiri ya. Jadi koresponden satu-satu itu ya sudah saling melengkapi. Jadi satu-satu tidak boleh lebih ya. Nah, kemudian pada poin yang kedua ini yang N kali N-1 dan seterusnya itu untuk menentukan koresponden satu-satunya yang mungkin itu jadinya hitungannya mundur ya. Misalnya anggota N itu tadi seperti yang Bu Guru jelaskan banyaknya anggota himpunan A itu ada 4 dan banyaknya anggota himpunan B juga ada 4, itu berarti kan koresponden satu-satu. Nah, bagaimana cara mencari kemungkinan koresponden satu-satunya? Banyak kemungkinannya. Jadi 4-nya itu dihitung mundur, perkaliannya dihitung mundur. Jadi nanti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 ya. Jadi hitungannya mundur. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal ya. Contoh soal yang pertama ini tentang menggambar grafik fungsi. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi nanti? Nah, ini di contoh soalnya yaitu diketahui himpunan A yaitu min 1, 0, 1, 2 dan B min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian fungsi A ke B itu ditentukan oleh f, x panah 2x min 1. Tentukan domain, kodomain, range f min 1 dan f0, kemudian gambar grafik fungsinya ya.
Nah, kita lihat di sini diketahui kan himpunan A memetakan ke B. Jadi himpunan A ke B artinya A sebagai domain dan B sebagai kodomain. Berarti kita sudah tahu kan kodomain dan domain dan kodomainnya. Nah, berarti untuk domain yang A kita jawab dulu ya. Berarti itu adalah himpunan A sendiri ya. Jadi min 1, 0, 1, 2. Nah, kemudian untuk kodomain berarti yang himpunan B ya. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk range-nya bagaimana? Nah, untuk range-nya ini kita harus mencari dengan menggunakan rumusnya ini ya, fx min 2x. Fx sama dengan 2x min 1. Nah, di sini Bu Guru pakai bantuan dari tabel tadi ya, perlu kita tabel. Nah, di sini tabelnya. Nah, untuk x-nya kita pakai anggota dari domain ya. Jadi untuk X yang ini ambilnya dari domainnya ya. Jadi min 1, 0, 1, 2. Sedangkan yang ini masukkan fungsinya yang tadi yang ini ya. 2X min 1. Nah, tinggal kita ganti setiap X-nya itu diganti dengan nilai X yang sudah di sini, yang di tabel sini ya. Jadi kan 2X min 1. Kalau X-nya min 1 berarti 2 kali min 1 kurangi 1. Jadi 2 kali min 1 itu min 2. Oke, sorry ya di sini kurang minnya. Nanti diganti isi min ya. Jadi min 2 kurang 1. Jadi min 3. Maka titiknya untuk X, Y itu dari sini X-nya min 1, Y-nya adalah min 3. Jadi min 1, min 3. Kemudian 0. Kalau 0 pun juga sama, berarti pakai rumus fungsinya, berarti 2 kali 0 kurangi 1. 2 kali 0 itu 0, dikurangi 1, hasilnya min 1. Dan 2, yang 1 dan 2 pun sama juga caranya seperti itu ya. Dan titiknya pun sama, jadi X-nya yang kedua itu 0, Y-nya min 1, berarti 0, min 1. Kalau X-nya 1, ya 1 di sini berarti yang kita dapat hitungan pakai rumus fungsinya juga dapat 1, maka titiknya 1,1. Kemudian yang 2 pun sama, 2,3 ya. Nah, untuk range-nya bagaimana sekarang? Nah, untuk range-nya itu berarti yang kita dapat hitungan tadi ya, min 3, min 1, 1, dan 3, hitungan yang tadi ya. Nah, kemudian yang ditanya sekarang yang D, F min 1 dan F 0. Nah, tinggal tadi yang kita dapat hitungannya ya. F min 1 tadi kan min 3 kita dapat hitungannya. Nah, kalau X-nya 1 X-nya 0 kita dapat hitungannya min 1. Tinggal dimasukkan saja. Nah, untuk gambar grafik fungsinya berarti kita buat dulu koordinat kartesiusnya, kemudian kita buat titik-titiknya, pasangkan titik-titiknya. Jadi X, Y yang di sini min 1,3 kita pasangkan min 1,3 titiknya, kemudian 0, min 1, kemudian 1,1 dan 2,3. Nah, setelah ketemu titik-titiknya ini sudah kita pasangkan di koordinat, kita hubungkan ya, pakai garis yang rapi, pakai penggaris ya. Nah, kita dapat sudah. Kemudian seperti inilah hasilnya ya. Oke, next soal selanjutnya. Menentukan banyaknya pemetaan. Nah, untuk banyak pemetaan di sini diketahui himpunan A itu sama dengan huruf vokal dan B itu faktor dari 6. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B dan yang B itu dari B ke A, dibalik ya. Nah, kita sekarang tentukan dulu anggotanya ada berapa untuk yang A. Nah, A itu kan sama dengan huruf vokal. Nah, huruf vokal itu anggotanya apa saja? A, I, U, E, O kan. Nah, berapa banyaknya? A, I, U, E, O itu ada 5 ya. Kan A, I, U, E, O ya. Ada 5. Oke. Ada 5 anggotanya. Kemudian faktor dari 6. Nah, faktor dari 6 itu artinya angka berapa saja yang habis dibagi dengan 6 ya. Jadi bisa 1, 2, 3, dan 6. Ada berapa banyak anggotanya? Ada 4. Nah, sekarang kalau kita mau jawab yang A, berarti pemetaan dari A ke B, maka B pangkat
A, berarti 4 pangkat 5, hasilnya 1024. Kemudian yang B, itu B ke A, berarti nanti banyak pemetaannya yaitu A pangkat B, maka 5 pangkat 4 hasilnya 625. Oke, selanjutnya koresponden satu-satu ya. Nah, di antara pasangan berikut, manakah yang dapat membentuk koresponden satu-satu? Berikan alasan dan tentukan berapa banyak koresponden satu-satu yang mungkin. Nah, kita lihat yang A di sini banyaknya bulan yang diawali dengan huruf J. Yang B faktor dari 4 ya. Kemudian option yang B, yang himpunan C itu sama dengan bilangan prima kurang dari 10 dan D huruf vokal. Nah, kita jawab satu-satu ya. Nah, yang himpunan A, bulan yang diawali dengan huruf J, yaitu Januari, Juli, dan Juli. Berapa banyaknya? Ada 3. Kemudian faktor dari 4, seperti yang Bu Guru bilang tadi, faktor dari 4 artinya angka berapa saja yang habis dibagi dengan 4. Berarti 1, 2, 4. Maka banyaknya NB, himpunan B ada 3. Nah, kalau dia sama seperti ini, sama dia banyak anggotanya ya. Jadi NA-nya 3, kemudian NB-nya juga 3. Berarti ini bisa disebut dengan koresponden satu-satu. Nah, koresponden satu-satunya rumusnya adalah seperti yang tadi, karena di sini banyaknya 3, berarti kita hitung mundur 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 6. Nah, kemudian yang B, caranya ini adalah bilangan prima yang kurang dari 10, yang C. Berarti bilangan prima yang kurang dari 10 itu 3, 5, 7. Banyaknya ada 3 ya di sini. Kemudian huruf vokal yang D yaitu A, I, U, E, O, banyaknya anggota ada 5. Nah, karena banyaknya himpunan anggota C dan D itu tidak sama, yang C itu 3, yang D itu 5, tidak sama, maka tidak bisa ada koresponden satu-satu ya. Oke, begitu saja. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bagi anak-anak yang belum mengerti materi yang Bu Guru jelaskan, bisa bertanya ke Bu Guru lewat Classroom atau WhatsApp ya. Bu Guru tunggu pertanyaan dari kalian. Terima kasih.